mencoba berbagi dari sisi profetik ya, dari sisi kenabian kurang lebih seperti itu. Dan malam hari ini kita akan mencoba mendapatkan insight-insight dari rekan-rekan tadi yang saya sebutkan, yang kita kenali banyak bergerak di pelayanan profetis ya. Tapi sebelumnya mari kita akan buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini untuk pertemuan online kami, untuk the gathering online pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan kami berdoa malam hari ini suara-Mu dan hati-Mu sendiri yang akan disampaikan buat setiap kami. Kami berdoa biarkan ada urapan Roh Kudus, urapan profetis yang akan dilepaskan di dalam gathering online pada malam hari ini, sehingga bukan hanya hamba-hamba-Mu yang berbicara yang boleh menangkap isi hati Tuhan, tapi setiap kami yang mengikuti acara ini, kami boleh juga kami mendengarkan detak jantung Tuhan, apa isi hati Tuhan, dan apa maksud Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Engkau memberkati, dan biarkan hadirat-Mu dan urapan-Mu juga terus menyertai acara ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami buka pertemuan kami pada malam hari ini, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ko Doni. Amin. Narasumber Pak Guana. Selamat malam, Pak. Shalom. Pak Guana. Selamat malam. Pemanasan dulu, Pak ya. Saya dulu. Pak Doni Pak dulu Guana tak sebagai host. Loh, hostnya dulu no. Oh iya, enggak. Langsung aja. Tapi pemanasan dulu, Pak. Hari-hari ini apa yang agak berbeda, Pak, dari pelayanan Voice of Life. Walaupun saya di Voice of Life, tapi yang lain belum dengar, belum tahu kira-kira apa yang berbeda dari pelayanan Voice of Life hari-hari ini dan apa yang dikerjakan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pelayanan gereja banyak yang pending. Apa yang dilakukan oleh Voice of Life? Apa yang dilakukan Pak Guana lah? Oke. Dengar suara saya? Baik, sip, jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya. Jadi saya yang pertama saya merasa saya saya menekuni coba membangun kesadaran diri. Jadi saya masuk dalam paradigma kalau sebuah negara keamanan terganggu, siapa yang harus maju? Tentu saja petugas keamanan. Kalau ada pandemik, siapa yang harus maju? Yang harus aktif tentu saja tenaga medis. Dan saya percaya kita dipanggil sebagai imam, bukan soal aktivitasnya, tetapi mesbah doa harus dijaga. Sehingga saya coba membangun dengan jumlah yang terbatas dan tetap physical dan social distancing untuk kita coba tetap melangkah dalam doa. Dan saya percaya ketika kita stay tune, ada protection, ada provision, tetapi yang saya mau tekankan ada direction. Ini sharing sedikit dari hati ke hati, saya lagi nulis buku, sehingga puji Tuhan saya tidak jadi pengangguran rohani, saya lagi sakit bersalin melahirkan satu buku. Ya, dan tentu saja tidak lupa kita apapun visi dan posisi kita, belas kasihan Tuhan, biarlah itu mengalir dan kita rindu untuk menjadi salah satu pipa, walaupun itu pipa kecil atau pipa seberapa, ya kita baru saja tadi pagi untuk ke dua komunitas untuk kita peduli. Kira-kira begitu. Jadi saya hari ini justru merasa sangat aktif. Maksudnya aktif dalam sebuah kegiatan. Cuma salah satu adalah menulis buku dan mendengarkan YouTube khotbah-khotbah yang sangat menginspirasi. Kira-kira begitu. Tadi Pak Guana sempat berkata bahwa bukan hanya dalam hadirat Tuhan, dalam sebuah mezbah yang dibangun, bukan hanya menemukan provision, bukan hanya menemukan protection, tetapi juga menemukan direction. Kira-kira boleh enggak kami tahu bahwa menurut Pak Guana, ini kira-kira akan menjadi pertanyaan inti buat Anda malam ini, bahwa apa direction-nya Tuhan hari-hari ini? Apa yang
Tuhan coba sampaikan, apa yang Tuhan coba utarakan dan katakan kepada gereja Tuhan hari ini, apa yang harus kita perbuat? Saya tidak, karena saya menyadari posisi saya bukan seorang nabi, saya tidak berani berkata tentang akhir zaman, ini kegenapan dan sebagainya. Tetapi saya dapatkan di Alkitab, Tuhan tidak bicara itu sebuah tanda apa-apa, misalnya kelaparan di Mesir, waktu zaman Yusuf, kelaparan waktu zaman Abraham, dan juga sensus yang dalam Kaisar Agustus, seolah-olah memang dunia ini berputar. Tetapi yang saya melihat, ketika ada sesuatu yang besar, apakah itu kelaparan, dan Tuhan tidak bicara apa-apa, apakah itu Tuhan yang melakukan atau setan yang melakukan waktu zaman Yusuf. Tapi yang jelas Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam bagi umatnya. Itu pasti. Misalnya sensus Agustus pun itu bagian dari membawa Maria dan Yusuf pindah dari Nazaret ke mana? Ke Bethlehem. Tanpa sensus itu dia nggak dipaksa. Jadi ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Ketika kita lepas bahwa ini tanda akhir zaman atau tidak, ya. Saya lebih percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dan ini sangat-sangat signifikan, sangat fundamental, sangat mendasar. Kita semua dipaksa untuk masuk dalam sebuah paradigma yang baru. Saya merasa ada satu lawatan pemurnian, reshaping di dalam gerejanya. Dan itu mengiris hati buat saya. Karena Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya. Ada yang salah di dalam gereja. Jadi kalau kita ada goncangan, ada yang salah di dalam alam itu. Rupanya orang Hindu, orang panteisme lebih ngerti dari orang Kristen. Kadang-kadang ya. Ada yang salah, alam ini sudah bisa. Jadi ada yang salah. Salah itu tidak langsung meledak, tetapi kesalahan itu terus menerus. Misalnya hutan dipotong, tentu saja nggak langsung banjir bandang. Tetapi ada satu titik, itu akan meledak. Ada sesuatu yang Tuhan bilang enough, waktunya itu terjadi satu perubahan. Tentu saja saya belum ngomong perubahan apa bentuknya. Dan salah satu adalah apakah gereja ini sedang di reshaping, sangat serius. Ya, saya ya nanti terlalu sampai dan ranting, saya coba belajar coba pembicaraan saya masih dalam batangnya ya, supaya nggak sampai ke dan rantingnya dulu. Ada reshaping, ada satu pemurnian, dan saya sangat percaya penghakiman dimulai dari gereja. Dan dari gereja siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan sedang mengalami satu goncangan, dan di situ sebetulnya terjadi satu pemurnian di mana penyingkapan antara, saya nggak berani ngomong saya, tapi akan ada penyingkapan dan sesuatu yang ternyata yang kelihatannya kuat ternyata keropos. Sesuatu yang biasa tapi ternyata dia berakar kuat. Itu akan tersingkapkan di dalam pandemik ini. Ya, demikian pola-pola ministry. Saya tidak katakan pelayanan besar itu selalu salah, tetapi bukan lagi sebuah parameter yang menentukan. Karena bisa terjadi pelayanan yang kelihatannya besar, ternyata tidak ada satu akar yang dibangun. Saya punya istilah, ini menjadi concern saya. Banyak orang membangun hidup rohaninya, bahkan karismatik yang disebut hadirat Tuhan, tidak lebih dari ikut sebuah host ya, itu kalau handphone itu saya lupa yang jadi wifi-nya itu hotspot. Jadi hotspot, dia hanya mengikut hotspot. Dia hanya bisa fungsi ketika dia dekat dengan hotspot. Hari ini jemaat mulai digoncang supaya dia mulai melihat
dia harus mulai belajar untuk tidak memasuk dalam pola hotspot. Bukan berarti hotspot itu tidak perlu. Ya, tetapi hotspot tidak boleh menjadi terus-menerus. Karena 5 jawatan diberikan bukan untuk menjadi mediator baru, bukan untuk menjadi Tuhan baru, tetapi menjadi melengkapi untuk jemaat menjadi dewasa. Dan jemaat ada satu titik harus ada paradigma apa yang disebut graduate. Saya mantan dosen. Hari ini tidak ada paradigma jemaat graduate. Ada jemaat yang graduate, ada jemaat yang tetap bergabung. Ya, tapi ada jemaat yang harus direlakan untuk graduate, menjadi partner. Ya, itu butuh kerelaan. Tetapi itulah di situ gereja akan sebenarnya akan bertumbuh. Ya, tentu saja bukan berarti lepas secara organisasi lepas dan sebenarnya ini bukan ngomong teknisnya, tapi secara spirit. Ya, ada satu titik seorang yang dibina itu di graduate. Ya. Itu paradigma yang ada di universitas, bukan di SD, di SMP dan SMA. Apalagi dalam tingkat doktoral. Ketika seorang kandidat doktor diuji oleh profesor doktor dalam disertasi sidang, begitu dia lulus, ini yang versi Amerika, maka profesor itu akan turun dari bangku dan berkata, "Now you are our fellow partner. We are fellow." Kita menjadi rekan. Kamu bukan murid saya lagi. Karena you have been a doctor. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, beberapa minggu ini pembicaraan kita memang ternyata bahwa ada sesuatu yang coba disingkapkan oleh Tuhan. Coba di-reveal. Minggu yang lalu bahkan kita setuju dengan apa yang Pak Guana berkata, ada pemurnian. Minggu lalu kita bilang Tuhan mencoba membelokkan umatnya ke arah yang sebenarnya. Pertanyaan saya, Pak, mungkin lebih lanjut adalah, tapi ketika persoalan ini selesai, misalnya, kita akan kembali lagi pada gedung-gedung gereja yang sama. Apakah menurut Pak Guana, kita kira-kira kita akan berhasil enggak belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan coba ajarkan pada kita itu tadi? Belajar punya mezbah dengan Tuhan, belajar punya hubungan dengan Tuhan, belajar untuk tidak tergantung pada urapan satu pribadi. Bisa nggak kita kira-kira sampai ke titik itu? Saya nggak tahu seberapa umat belajar, tentu saja akan ada pemisahan. Karena ada orang yang memang tidak mau belajar. Tidak ingin. Ini harus tetap istilahnya gembalakan mereka. Jadi mereka seumur hidup akan tergantung pada hotspot. Tetapi yang menjadi concern, agenda besar dari raja, kalau semua anak-anak, di mana pasukan? Jadi saya lagi menekuni istilah yang saya temukan, ini bukan memaksakan. Ada kata Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Saya bikin istilah, kita nggak cukup baca 4 Injil. Yang adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita harus membaca Yesus in the present time, the current right now. Itu Injil kelima. Oh, apa Pak? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah Yesus yang sekarang. Dan itu dia raja. Dia sosok yang berbeda. Nah, padahal kita akan ketemu Yesus yang bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernahkah kita berpikir, umat harus dipersiapkan ketemu Yesus yang di kitab Wahyu. Nah, itulah Injil kerajaan. Injil keselamatan, kata dosa itu adalah imoralitas. Kata Injil kerajaan, tidak menyelesaikan, itu dosa. Paradigma itu, ini yang tidak disadari, kebenaran kerajaan sorga itu bukan linier. Dia level to level. Dan tiap level itu punya paradigma. Sama seperti anak. Anak kecil, bayi ngompol nggak dosa. Umur 20 ngompol, gebui aja gitu ya. This is sinful. Ya. Nah, ini
tatanannya ini nggak disingkapkan, tidak tersingkapkan. Sehingga, nah, Tuhan itu punya banyak dimensi. Saya baru aja membagikan misalnya kasih, kuasa, kebenaran. Tidak bisa kita bicara hanya kuasa tanpa fondasinya lebih dulu adalah kasih. Kita jangan mencampur antara mana yang ekspresi, mana yang hakikat. Sama seperti yang sering bagikan, nasi goreng Jawa ada telur, ada timun, ada tomat. Kerupuk, semuanya itu baik. Tetapi bagaimana masing-masing pada proporsinya. Seringkali orang tidak sadar atau membela diri, itu kan ada di Alkitab. Itu kan dari Tuhan, betul. Tetapi bagaimana, mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi pelengkap, mana yang menjadi apa ya kerupuknya, mana yang hakikatnya. Saya baru ngikuti, ini bicara karismatik ya, Daniel Kolenda dengan Michael Kolianos. Satu mantunya Benny Hinn, satunya suksesornya Reinhard Bonnke. Ini orang-orang yang bergerak dalam spiritual dan supranatural. Ini nggak bicara orang yang anti karunia. Tetapi saya menarik ketika Daniel Kolenda berkata begini. Saya ingat pengajaran Reinhard Bonnke dalam seluruh sign wonder. Kita bisa percaya sign wonder ini bicara supranatural. Ini bicara karismatik yang sudah percaya supranatural. Tetapi salib Kristus berarti hubungan, perjanjian. Ini adalah seperti roda, ini porosnya. Kalau itu dibuang, maka kita jadi New Age. Kita jadi Hinduism. Bukan berarti sign wonder itu kita hilangkan. Ini sisi satunya anti sign wonder. Oh, saya excited dengan sign wonder. Saya suka dengan lawatan. Tapi kita harus bedakan mana porosnya. Pak Doni sering bagikan tentang dasar orang percaya. Betul ya, Pak? Fondasi. Mana yang fondasi, mana yang bangunan. Nah, ini saya khawatir ini tidak pernah diajar. Tidak ada produk canggih high-tech itu terdiri dari satu komponen. Perhatikan. Kita melihat misalnya meja kayu, satu komponen, satu bahan. Kita lihat pesawat terbang. Itu berapa ratus ribu komponen. Bagaimana sebuah hidup rohani yang high-tech itu bisa terbentuk hanya dengan satu komponen yang cuma berkata percaya saja. Cannot, man. Nah, ini bagaimana? Tuhan menunggu. Selain Injil keselamatan, yang Tuhan lahir dari passionnya. Ini saya katakan, waktu saya ngomong ini hati saya gemuruh. Bagaimana Injil kerajaan ini difahami? Ini yang mendrive sesuatu yang kecil dalam tindakan saya. Saya sebagai seorang imam di hadapan Tuhan, saya nggak boleh berhenti. Saya justru harus bertugas. Karena identitas saya, kalau saya bukan dokter paru-paru, saya nggak bertugas, nggak apa-apa. Tapi kalau saya orang dokter paru-paru, saya nggak bertugas. Itu adalah memalukan, itu adalah dosa. Nah, seperti itu. Ini hanya bisa dipahami oleh paradigma Injil Kerajaan. Nah, ini tatanan-tatanan inilah yang ini pun butuh kerelaan hati yang baru. Yang akan membawa sebagian, tidak semua. Orang yang rindu, yang hatinya dijamah, akan masuk ke level demi level. Dan ini yang ditunggu oleh Tuhan selain jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Raja datang, dia butuh pasukan. Raja datang, dia cari mempelai. Raja datang, dia cari putra yang untuk dia wariskan. Jadi inilah passion Tuhan, di samping compassion Tuhan, kita bicara kebaikan Tuhan. Kita bicara penjangkauan jiwa. Dua ini tidak bisa didikotomikan. Mana yang lebih penting? Ya, buat saya duanya penting. Semuanya harus di-blend. Kita suka kerupuk. Tapi bayangkan kalau nasi gorengnya cuma 1 sendok teh, kerupuknya 10 putar. Apakah kita makan kerupuk? Saya khawatir ada pemberitaan yang adanya sisi komponen semua yang ditambahkan. Sehingga waktu orang makan kerupuk, dia nggak pernah tahu rasanya nasi goreng. Karena nasi goreng, komponen nasi goreng terlalu kecil, bukan tidak ada. Terlalu sedikit. Esensi itu diberikan terlalu sedikit. Yang kita gerojok itu adalah kebaikan Tuhan. Mengenal Tuhan tidak bisa hanya dari kebaikan.
Dasarnya kebaikan. Sebab Tuhan bukan hanya Bapa, Tuhan itu Raja. Saya bersaksi secara pribadi. Ya, saya betul-betul menikmati hati seorang Bapak sampai hari ini dari Tuhan. Khususnya waktu saya baru pertama kali bertobat. Hari ini Tuhan tetap Bapak saya. Tapi dalam satu umur rohani yang belum dewasa-dewasa amat, gitu ya. Ya. Saya bisa merasakan kingship-nya dia. Lordship-nya dia. Dan itu kalau ngomong Jawa Pak Doni, medeni. Medeni itu Pak Doni. Itu buat orang merinding. Bukan merinding takut seperti sama setan. Ya, contoh. Ini pernah kita bahas ya. Bagaimana Petrus sama Tuhan Yesus di mana? Di Kofadis ya, Kofadis. Itu Petrus sudah dititipi nih. Nah ini imam, dititipi, gembalakan domba-dombaku. Padahal udah nyangkal 3 kali. Dikasih kesempatan. That's grace. Dan Petrus tahu dan Petrus dapat grace. Tanpa itu Petrus nggak pernah jadi rasul. Sejarah mengatakan dia menjadi gembala, pemimpin rasul. Tapi sejarah mengatakan waktu aniaya Yerusalem, Petrus dapat kesempatan untuk lari dari Yerusalem. Ya secara manusia ya saya juga mau jadi Petrus juga ya lari ya, gitu ya. Mau selamat lah sama keluarga. Tapi kan sejarah mengatakan Petrus Tuhan Yesus menemui. Kamu mau kemana? Ya aku mau keluar. Kalau kamu keluar aku masuk. Ya Tuhan belum marah tapi nyendirnya enggak enak gitu ya. Ya saya bisa metakan perasaan Petrus. Dia malunya waktu Tuhan Yesus bilang, aku masuk kalau kamu keluar. Akhirnya sejarah mengatakan dia masuk. Dia masuk, dia tinggalkan, dan di situ dia harus mati. Tetapi dia mati, tapi dia tidak malu sama Tuhan. Karena dia nggak lihat Tuhan hanya sebagai Bapa. Dia lihat Tuhan sebagai bos. Sebagai king. Iya. Ini yang harus difahami. Ketika kita mulai dewasa, kita nggak lihat Tuhan hanya sebagai Bapa yang menolong kita saja. Nah, gereja yang menyambut ini, kalau nggak ada yang dewasa dengan teknologi yang kita hanya satu komponen, kebaikan Tuhan, gereja nggak akan mencapai standar. Saya nggak ingin apakah gedung gereja itu salah. Oh, sangat tidak salah. Tapi ketika di mana proporsinya, di mana yang mana yang menjadi esensi, mana yang menjadi proporsi. Nah, gereja harus rela meluluskan. Seperti universitas. Jangan bilang mentang-mentang saya dosen. Menurut Pak Guana bahwa apa yang Tuhan coba mau kita pelajari adalah supaya kita bisa membedakan mana yang esensi dan penting, mana yang penting tetapi belum tentu bukan esensi. Semuanya harus diletakkan pada proporsinya masing-masing sebenarnya, dan kita sebagai juga level to level. Ya. Ya, Anda di halaman atau ruang kudus. Perhatikan, di halaman tidak banyak tatanan. Di halaman cukup percaya terima itu darah. Sampai orang kalau ada dosa pegang tanduknya mezbah korban bakaran kan, dia nggak boleh dibunuh, ya toh. Dia sudah selamat. Tapi begitu dia mau jadi imam, dia harus mulai disiapkan, dia harus wudu, dia harus ada urapan, minyak urapan. Waktu dia masuk di ruang kudus, itu penuh tatanan. Bahkan Imam Bani Lewi, Bani Kehat, itu salah satu Bani yang manggul. Itu dia tunggu, karena dia bukan anaknya Harun, dia tunggu sampai itu dibungkusi, di wrap up dulu, baru dia masuk loh. Kalau enggak dia mati loh. Ketika kita jadi imam, kita ketemu tatanan. Ketika kita jadi anak, kita enggak ketemu banyak tatanan istilahnya. Karena ketemu Bapak itu bahkan tidak perlu kudus. Ketemu jadi iya. Didewasakan hari ini. Iya, ini bagaimana kedewasaan itu bukan jadi jargon. Kedewasaan itu harus ketemu teknologinya. Nah ini bicara, kalau misalnya saya bicara bela diri, mukul itu nggak cuma semangat pukul, nggak semangat tengking saja. Orang mukul itu kalau orang bela diri tahu tarik nafas dulu, lihat itu si Olimpa itu. Dia tarik nafas dulu baru pukul. Emangnya pukul doang gitu ya. Itu yang paling sederhana. Dia tarik nafas dulu baru pukul gitu. Itu berarti mukul itu ada caranya.
Bukan mukulnya salah. Bayangkan kalau orang diajari, kamu pokoknya mukul aja. Mukulnya gimana caranya? Masuknya gimana? Gimana itu bisa realita? Saya sangat 100% 1000% percaya Mazmur 91. Tapi bagaimana wujudnya? Nyatanya ada orang Kristen yang meninggal. Saya tidak katakan dia berdosa. Saya tidak katakan. Tapi kita nggak bisa menaifkan ayat firman Tuhan itu hanya sebagai tulisan terus itu jadi. Semua ada caranya. Kita kalau bikin radio, ada radio. Kita punya HP aja masuk Zoom aja tadi saya agak gaptek itu tadi ya. Lalu diomong Pak Stehe itu angsurannya belum lunas itu gitu ya. Iya. Itu masih mute dan sebagainya. Itu ada caranya itu. Coba saya nggak ngerti Zoom, gimana kita bisa connect hari ini? Saat ini bayangkan, walaupun saya sudah punya HP, saya sudah punya SIM card, nggak bisa. Nggak saya alami tatap muka dengan Pak Doni, dengan Pak Stehe, dengan Pak Gunawan, dan rekan-rekannya. Nggak jadi realita. That's it. 3-5 menit terakhir, Pak, bagiannya Bapak habis. Apa yang harus kita perbuat sebagai imam, kalau begitu? Untuk memasukkan esensi tadi, pemikiran, tatanan, sistem berpikir kerajaan sorga. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan hari ini? Kita harus balance. Ada waktunya, ada khotbah yang membangun hati, ya, membangunkan semangat, ya, do the thing right, ya. Tetapi harus ada khotbah, ada pengajaran yang menyingkapkan, do the right thing, ya. Dua ini harus bersama-sama. Yang saya lihat seringkali khotbah, khususnya gereja karismatik, tidak semua tuh ya. Kita terjebak pada do the thing right. Hatimu mesti tulus, percaya saja. Saya nggak menentang, itu 100% benar. Tetapi bagaimana caranya? Ya, misalnya gini, kasih Tuhan. No. Saya selalu bilang, kita bangun dasar hidup rohani kita untuk mengasihi Tuhan, kita harus masuk dalam fondasi dikasih Tuhan. Kan begitu? Itu misalnya, ini satu contoh. Nah, makanya bedanya Petrus sama Yohanes. Satunya, aku mengasihi Tuhan. Ya, ternyata waktu benturan terjadi, dia di atas fondasi yang nggak kokoh. Karena mengasihi Tuhan nggak kokoh. Dikasih Tuhan itulah batu karang. Nah, ini satu gambaran. Bukan berarti Petrus nggak sungguh-sungguh. No. Saya harus sungguh-sungguh, tetapi kesungguhan saya tidak bisa saya andalkan. Saya dipanggil mengasihi Tuhan. Saya belajar, saya berusaha mengasihi Tuhan. Tapi saya tidak bisa bangun hidup rohani saya di atas mengasihi Tuhan. Saya harus bangun di atas berdiri, Tuhan mengasihi saya. Dan itu saya pegang sebagai satu bicara. Ini misalnya, pengajaran-pengajaran ini yang harus disampaikan, sehingga ada orang, perhatikan, ketika orang Tuhan mulai muncul, dia menyampaikan kebaikannya. Ketika dia makin mendekat Yerusalem, dia mulai bicara tentang hakikat. Dia mulai bicara way. Dan di situ terjadi seleksi, penampian, seleksi. Ada orang yang mau terus, ada yang enggak. Semua perjalanan ini antara misalnya Abraham, Terah sama siapa? Lot. Ini juga masuk Haran, Lot masih Pak Terah udah berhenti sampai ke mana itu Yordan, Betel mana itu akhirnya pisah. Jadi yang Anda pernah sampaikan pisah sama rumah orang tua sama sanak saudara. Jadi dalam tiap level ini terjadi sebuah pengujian. Saya nggak bicara keselamatan, tapi bicara destiny, bicara tujuan. Dan Tuhan nggak bisa dipuaskan hanya dengan kita menerima cintanya tanpa bersedia mencapai tujuannya. Hadiah yang kita bisa berikan sama Tuhan, itu adalah ketika kita bersedia untuk berjalan menuju pada tujuannya. Itu hadiah yang bisa kita berikan. Dia punya semuanya. Kita nggak bisa beri apa, ya, yang signifikan. Tapi Tuhan, yang Paulus bilang, kasih karunia tidak sia-sia. Nah, bagaimana kita mendapatkan murid? Bagaimana yang mau hotspot terus, ya kita tetap, gereja tetap mengembalakan, bukan dibuang. Tapi dia harus mengambil, orang-orang harus memilih. Seperti saya dulu latihan karate itu yang bisa jadi pendekar, tarik itu. Itu yang jadi pasukan.
Yang mau jadi orang awam ya tetap dikasih Tuhan, tetap di ini. Tapi yang mau jadi pasukan, yang mau jadi imam, istilah orang saya yang mau dimakan Tuhan, bukan hanya makan dan menikmati Tuhan. Saya percaya ada cukup banyak anak-anak Tuhan yang rindu, yang rela, yang punya passion, rindu dimakan Tuhan, rindu untuk mengenapi itu. Nah, ini kita harus mulai sampaikan dengan risiko. Kalau dia dewasa, dia terbang terakhir. Itu contohnya Reinhard Bonnke dengan Suzette Hating. Suzette Hating hanya melayan pelayan yang cuma satu, mendukung Reinhard Bonnke dulunya. Anda masih ingat? Dia cuma datang mempersiapkan apa? KKR-nya Reinhard Bonnke. No more, no else, nothing else. Tetapi dengan kesetiaannya percayalah, dia satu titik Tuhan berikan tanah yang dia satu mandat yang Tuhan percayakan. Tanpa berarti bukan menjadi konflik antara Suzette Hating dengan Reinhard Bonnke. Mereka tetap bersahabat. Dan Reinhard Bonnke dalam bukunya dia mengatakan bahwa seperti Raja Wali yang dulunya gimana ya, pokoknya mereka terbang bersama dan dua sayap itu bersentuhan gitu. Dalam bidang yang berbeda, itu keren banget. Saya siap untuk ditinggal murid saya ketika dia graduate. Tapi ya tentunya nggak semua loh, nggak semua murid ada yang tetap mau join sama kita. Sama seperti universitas ada yang mau jadi dosen ya nggak semua jadi pemborong kalau teknik sipil. Pasti ada yang mau jadi dosen, ada yang bantu di universitas itu. That's good newsnya buat kita yang melayani. Oke. Ada yang mahasiswa abadi juga. Nggak bisa hari ini, nggak bisa hari ini. Hadiah terbesar kita buat Tuhan adalah melaksanakan, menyelesaikan, menggenapi, menjadi dewasa. Ini misalnya anak saya, bagaimana dia bisa memberi hadiah buat saya? Ketika dia mau melewati satu proses menjadi dewasa dan menemukan destiny. Semua jeripaya saya, semua uang yang saya keluarkan, semua apa itu more than impas. Itu sama Tuhan juga gitu. Makanya waktu kita di Bill Johnson, Brian Simon berkata, kata terakhir it finished, artinya kalah dalam bahasa Hebrew, itu artinya mempelai. Jadi Yesus bukan hanya mati karena sakno. Yesus mati seperti ikan salmon, dia ingin mempelai. Wow. Dua cinta ini nggak boleh dihilangkan salah satu. Saya khawatir gereja memproyeksi cinta Tuhan itu cuma saknonya itu. Oh itu amazing, that's amazing. Itu saya katakan, apalagi kalau ini digabung jadi satu, dua ini. Ya, terima kasih Pak Guana. Nanti Sama-sama. sebentar kalau ada pertanyaan, Anda mungkin diminta jawab. Dan yang pasti yang paling terakhir akan ada doa atau Anda bisa letakkan sesuatu lah. Anda bisa deklarasi sesuatu atau doa sampai di waktu terakhir. Terima kasih Pak. Silakan Kristo. Saya serahkan pada Kristo dengan Kak Lydia. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko Doni. Oke, malam hari ini juga hadir bersama dengan kita melalui Zoom meeting hari ini adalah Ibu Lydia, salah seorang tim pastoral dari GKPB MDC Surabaya. Selamat malam Kak Lid. Malam Kristo, malam semua. Nah, mungkin untuk awalnya seperti tadi Ko Doni warming up dulu, mungkin untuk awal-awalnya mungkin Kak Lid bisa sharingkan hari-hari ini aktivitasnya dengan banyak komunitas yang libur, aktivitas gereja libur. Hari-hari ini aktivitas Kak Lid banyak apa ya? Aktivitasnya karena ngantornya masih tetap sih, ngantor tetap jam kantor. Cuma yang sedang perlu di ini kan undangan-undangan khotbah semua di cancel. Jadi karena masalah COVID ini jadi khotbah sudah nggak lagi bisa. Cuma karena kita ngantor setiap hari dan juga harus memproduksi rekaman untuk khotbah harian 5 menit words of today sama khotbah minggu. Jadi aktivitasnya secara pendeta sebenarnya nggak terganggu. Terganggunya justru yang ini khotbah di luar sudah lagi
nggak lagi ada, jadi di cancel semua. Itu hari-harinya. Dan di rumah lebih banyak kumpul dengan anak-anak, karena anak-anak kan sekolah pakai juga, jadi online. Jadi lebih ngeliatin mereka, lebih sering ngeliatin mereka. Kalau Khalid sendiri hari-hari ini mungkin ada hati Tuhan yang Tuhan taruh waktu Khalid berdoa, terutama untuk gerejanya, untuk jemaat-jemaat hari-hari ini, kira-kira seperti apa ya Khalid? Iya. Saya sengaja taruh background saya ini. Itu. Apa di WA Group? Background saya ini Nabi Agabus yang dia berdiri pada waktu di kitab Kisah Rasul 11 yang memberitahukan tentang akan adanya kelaparan, famine. Jadi sebenarnya berita wabah dan lain sebagainya bentukan berbeda tapi terjadi sepanjang sejarah. Nah, saya sebenarnya lebih ngelihat ada hal praktis. Kalau Pak Buana Tanjung tadi lebih banyak ya yang dikupas, saya lebih yang praktis saja. Tetapi saya mengamati sesuatu hal yang begini. Setelah sebulan dengan adanya ibadah online, jadi saya berpikirnya secara besarnya begini, akan terjadi setelah COVID ini mereda, pandemi ini mereda, pasti akan terjadi perubahan di dalam hal tata cara gerejawi. Dalam artian begini, gereja-gereja sekarang kan pada dulunya tidak terbiasa ada teknologi, mau nggak mau harus belajar, tetapi kita tidak bisa lagi membatasi jemaat yang ngeluyur ke ibadahnya orang. Karena memang teknologi, kita juga nggak bisa ngelarang orang untuk menonton ibadah yang online. Dan rata-rata sekarang yang disukai ada ibadah online yang secara pragmatisnya gini, pasti akan gabung dengan gereja yang sudah settle, yang besar, pasti itu otomatis begitu. Yang sudah ready dengan ibadah online. Saya ngelihat ini, nah ini pasti nanti setelah pandemi ini kurvanya turun dan reda, nah ini gereja perlu segera pikir ulang. Harusnya hari-hari berpikir ulang, karena COVID ini kan nggak terus-menerus. Entah berapa lama, tapi kan nggak akan terus-menerus. Ada masa titik berhenti. Ini yang perlu dipikirkan, karena lihatnya begini, sebelum nanti saya sharing hal praktis apa yang perlu dilakukan, kalau kita lihat, selalu kita harus lihat sejarah. Katanya belajar sejarah, kita mendapatkan pengalaman pelajaran yang baik. Kita pernah membaca kitab bagaimana orang Israel dibuang. Di mana orang Israel itu sentranya kan bait Allah. Dan terbiasa ibadah semua fokusnya ke bait Allah. Mereka ngerti tentang teologi tanah, jadi mereka harus berdiri di atas tanah perjanjian. Nah sekarang ini dibuang, mau nggak mau tidak lagi ada sentra tempat ibadah. Dan saya yakin pada waktu di pembuangan itu orang-orang Israel dalam cara beribadahnya pasti ngalamin perubahan. Mereka tidak lagi ada bait Allah yang secara fisik ada depan mata mereka, jadi nggak heran kalau Daniel berdoa dengan jendela terbuka menghadap kiblat, kiblatnya yaitu ke Yerusalem. Tapi dalam hal beribadah masih mengalami sebuah adaptasi. Hal yang sama sebenarnya ketika terjadi pandemi ini, gereja-gereja mulai beradaptasi. Nah, saya yang lagi memikirkan adalah kayak kami MDC gini. Biasa ibadah kan 1,5 jam. Sekarang dengan online kami cuma sejam, tapi oke. Dalam pemahaman saya oke. Karena kalau lihat dari viewernya, kita langsung lihat bahwa banyak viewer, penontonnya. Tapi yang saya pikirkan adalah begini, karena banyaknya gereja-gereja yang menyajikan secara online, ketika pandemi ini berhenti, dan jemaat pasti akan kembali ke gereja asalnya, tetapi sudah dengan sebuah pemahaman begini. Contoh, kalau saya biasa makan rawonnya orang, wah enak nanti balik lagi ke rumah makan rawon masakannya orang Bangka, enak, kita mulai compare. Nah ini yang perlu dipertimbangkan oleh gereja-gereja, karena saya ada dalam sebuah institusi gereja, dan gereja-gereja harusnya berpikir banyak tentang hal ini, karena yang dilihat nanti pasti bentukannya, cara ibadahnya. Tetapi yang kedua adalah konten, teologianya. Jadi Pak Guana tadi ya, secara teologia,
saya tidak anti karismatik karena saya karismatik Injili, dalam arti saya mempercayai karunia-karunia, saya bergerak dalam karunia-karunia, tetapi yang seringkali saya mengajar adalah bagaimana orang Kristen itu balance antara karunia dengan buah roh. Karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, tetapi buah roh harus dihasilkan. Nah, kebanyakan orang hanya ngejar karunia, tapi buah roh nggak nampak. Nah, saya melihat nanti secara teologi ya, secara konten, gereja-gereja harus kuat. Jadi pengajaran-pengajarannya kan sudah selama masa sebulan ini orang melihat dari berbagai macam pengajaran, kan satu waktu balik ke gerejanya akan compare, wah kok pengajarannya pendetaku kok gak bener nih. Jadi jemaat otomatis jadi lebih pinter. Nah ini saya memandang perlunya nanti gereja-gereja harus memikirkan dengan cepat kondisi itu. Saya tidak bicara tentang pandemi dan lain sebagainya. Kita mempercayai tentang kedaulatan Tuhan, Allah berdaulat memegang kendali, dan tidak mungkin rencananya gagal hanya gara-gara ini semua. Semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Saya ingin share secara pribadi saja, karena pada waktu terjadi pandemi ini ada satu bagian yang hal praktis sih, yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat 11. Nasihat praktis, walaupun latar belakangnya beda, tetapi mirip-mirip. Kalau di 1 Petrus pasal 4 ini dikatakan begini, ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Konteks ayat ini ditulis pada waktu mengalami kondisi, ini tulisan Rasul Petrus kan kepada jemaat yang ada di Kapadokia, Pontus, Galatia, dalam kondisi jemaat yang teraniaya. Jadi intinya mereka bertemu dengan maut itu sewaktu-waktu bisa terjadi, karena orang Kristen niaya. Hal yang sama, kita dengan corona ini siapapun bisa kena. Kita nggak bisa bilang, wah pendeta nggak kena, pendeta akan anti corona. Maksudnya akan terlindungi. Semua bisa kena. Bahkan di sinode kami ada satu pendeta kami yang juga meninggal. Tetapi bentukannya beda. Ya, kalau dalam tulisan Rasul Petrus ini, aniaya. Tapi dalam masa sekarang adalah kondisi yang dimana karena wabah kita harus quote and quote dirumahkan. Tapi nasihatnya praktis sekali, yang dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Rasul Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apalagi kita yang sekarang hidup saat ini, jauh lebih dekat. Kalau bicara tentang sebagai anak Tuhan itu harusnya kita melihatnya kan dari, kalau akhir zaman, para teolog, banyak teolog sepakat bahwa akhir zaman dimulai pada waktu Kristus ada di muka bumi. Banyak teolog sepakat dengan itu. Itulah disebut akhir zaman, dan sampai ke sini kita melihat bahwa ini semakin akhir zaman. Semakin dekat. Nah, kita berkata sudah dekat. Dan kita di warning oleh Tuhan Yesus. Saya seringkali sharing ke beberapa orang kalau ngajar kelas-kelas pemuritan, kedatangan Kristus unpredictable. Nggak bisa diprediksi. Predictable, bisa diprediksi dalam artian bukan tanggal, bulan, tahunnya, tetapi kita bisa mempredik sesuai kata kitab Matius pasal 24. Kata kitab Injil juga dikatakan begini, tanda hari kamu tahu, tapi tanda zaman kamu nggak tahu. Membaca kitab Matius pasal 24, kita melihat bagaimana tanda zaman ketika para murid bertanya, apa tanda kesudahan zaman dan tanda kedatanganmu? Dan Kristus menjawab dengan jelas di situ tentang berbagai macam tanda. Kalau kita melihat, sebenarnya kan tanda-tanda itu semakin mengarah, semakin dekat. Nah, bicara tentang kapan, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu tentang tanggal, bulan, dan tahunnya. Siapapun kita nggak pernah tahu. Kata Alkitab, anak pun juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi yang paling kita perlu lakukan adalah, bisa jadi kita nggak tahu tanggal, bulan, tahunnya, tapi kita bisa mempredik. Dan itu membuat kita jadi bijaksana. Nah, kita mengajar begini, karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal praktis yang kita sebagai gereja Tuhan, gereja, saya bicara gereja berarti sebagai individu, bukan sebagai institusi, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Hal praktis sebenarnya yang perlu dilakukan dengan kondisi yang ada,
kita bisa, karena saya ngelihat di dunia maya ini sekarang kan antar hamba Tuhan juga saling nyerang satu dengan yang lain tentang masalah pengajaran dan lain sebagainya. Saya lebih fokus ke hal praktis-praktis saja. Dalam artian ada yang ini dan macam-macam lah. Jadi saya lebih kata kita kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dan berdoa. Fokus pertama adalah bagaimana kita ini berfokus pada Tuhan melalui doa. Karena kondisi ini memang sulit untuk orang fokus. Karena saya lihat begini, toh juga dengan kondisi pandemi ternyata nggak banyak orang juga untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya dianggapnya biasa saja, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang mungkin kurang berguna. Tapi Alkitab bilang begini, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kalau lihat mengacu dari bahasa aslinya atau dari terjemahan bahasa Inggris dikatakan supaya kita ini punya sober mind, pikiran yang waras. Karena banyak orang sudah kehilangan banyak kewarasannya karena terlalu mungkin konsumsi berita-berita negatif, yang nggak heran juga. Orang-orang Kristen saya sampai kadang-kadang heran. Jadi pandemi ini benar juga ya yang terjadi di Cina. Gara-gara corona ini ternyata angka perceraian semakin tinggi. Saya pikir itu terjadi hanya di Cina. Ternyata pada waktu saya pun terima WA dari jemaat, dia WA saya, dia mau minta cerai. Saya tanya kenapa? Hanya gara-gara dulunya suaminya mungkin banyak di kerjaan dan sekarang suaminya ada di rumah minta semuanya steril, sementara mertuanya rumahnya dekat tapi mertuanya yang kurang jaga, jadi itu aja bisa membuat mereka bercerai. Dan Alkitab mengajar kita untuk menguasai diri, self control. Hari-hari banyak sekali kita untuk mengevaluasi diri sendiri, melihat diri kita sendiri, mensinkronkan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa berdoa. Hal praktis yang kedua dikatakan begini, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagian ini mengajarkan Rasul Petrus dorong, mengencourage jemaat yang teraniaya, jemaat yang dalam kondisi ketakutan itu, untuk mereka lebih mengasihi sungguh-sungguh, bukan yang kemarinnya nggak sungguh-sungguh, bukan pura-pura, tidak, tetapi mereka menunjukkan kasih yang lebih lagi, sungguh-sungguh. Dan bentuk praktisnya apa yang disarankan Rasul Petrus? Yang pertama yaitu ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Karena kondisi pada waktu itu sulit sekali, orang dianiaya, harus kehilangan tempat tinggal, jadi membuat mereka perlu tumpangan. Jadi jemaatnya di-encourage oleh Rasul Petrus, kasih tumpangan, buka. Nah, kaitan dengan sekarang, apakah kita buka rumah kita? Bukan itu maksud saya, adalah menunjukkan kemurahan. Jadi hal praktis dalam mengasihi kita dengan cara nunjukin kemurahan. Dengan kondisi yang sulit ini, saya lihat jemaat juga banyak ya, jadi kondisinya mereka sharing kondisi perekonomiannya terganggu dan sebagainya, kita cenderung untuk memikirkan gimana kita bisa survive untuk diri sendiri. Tapi jangan kita kehilangan semangat untuk bisa tetap bermurah hati. Tetap ingat tentang bagaimana janda Sarfat, walaupun dia kurang, tetapi tetap memiliki hati yang bermurah hati. Jadi saya mengencourage dalam kondisi seperti saat ini, perhatian itu jauh lebih diperlukan. Jadi mungkin hal praktis, saya dapat kesaksian juga. Praktis sederhana. Ada orang cerita gini, aduh kali saya terima, ini terjadinya karena saya kan setiap minggu juga zooming ibadah online ke Belanda. Jadi tanpa harus terbang, tapi ibadah dengan orang-orang yang ada di Belanda. Mereka sharing, dapat kiriman amplop di kotak posnya. Tumben-tumbennya tuh tetangga kirim amplop. Pada waktu dibuka, isinya itu masker yang nggak banyak sih, jumlahnya cuma 4 atau 5. Hal sederhana tetapi membekas sekali. Nah, hari-hari seperti ini jangan sampai kita terlalu selfish. Kita bisa memperhatikan dengan cara sederhana. Kalau saya lihat misalnya satpam nggak ada masker, saya Pak nggak ada masker, iya Bu nggak ada. Cuma ngasih 2 masker saja itu berdampak sekali. Tunjukkan kemurahan dengan hal yang praktis sederhana. Tapi yang kedua dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang
telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua, Rasul Petrus mengencourage untuk kita tetap memakai karunia sebagai pengurus yang baik. Kata Alkitab, kita ini steward yang baik, sudah dikasih karunia. At least minimal kita ini punya 1 talenta, ataupun juga at least kita punya 1 karunia. Kalau buah roh, nggak boleh milih, harus punya. Kita mengupayakan supaya kita menghasilkan buah roh itu 9-9-nya. Tapi karunia, at least kita punya. Pada waktu kita born again, lahir baru, kita punya spiritual gift. Dan Alkitab men-encourage kita untuk tetap memakainya. Dalam kondisi seperti ini, memang kita punya banyak alasan, aku nggak bisa pakai dan lain sebagainya. Tapi harusnya mendorong kita. Saya justru melihat kalau direspon secara positif kebangkitan, dalam arti begini, memang gereja kami salah satu filosofinya adalah keimamatan rajani. Semua orang didorong untuk bisa melayani. Tapi toh tetap banyak juga yang tidak terlibat pelayanan. Nah, justru dengan adanya pandemi ini, saya melihat kalau ini direspon positif, rumah tangga, ayah-ayah kan mau nggak mau. Kalau dia berespon positif, dia akan memimpin keluarganya, dia memimpin doa. Dan bersyukur di keluarga kami ini sebelum ada COVID, dari dulu kami punya kebiasaan, punya habit, tiap malam pasti kumpul. Keluarga doa sudah terbiasa. Jadi rutin mereka doa. Dan saya juga mengencourage juga bagaimana caranya untuk tetap bertumbuh. Saya sih praktis-praktis saja, gimana untuk tetap membuat pertumbuhan secara rohani. Kalau ibadah minggu, jadi anak-anak kami tetap wajibkan bangun, karena ibadahnya jam 10 di Surabaya. Kita tetap bangunkan mereka, jam 10 ibadah, mereka harus mandi. Ya memang ada yang sudah di kamar tidur dan sebagainya. Memang sekarang santai, kita bisa menikmati segala macam ibadah dengan kita duduk di mana saja. Tetapi kami ngajar anak-anak, ibadah adalah ibadah, jadi mereka akan mandi dulu, pakai baju yang proper, dan kemudian kami ikuti ibadah bersama-sama. Artinya disiplin-disiplin begini tetap harus dibangun, supaya nanti pada waktu pandemi ini nggak ada, disiplinnya tetap ada. Dan setiap pagi saya nggak harus nunggu khotbah ya, pasti baca Alkitab, dan nanti saya akan biasanya kalau masak sambil dengerin suara. Hal-hal praktis itu aja. Saya tidak akan menyampaikan profetik A dan B dan Z, tapi Alkitab sendiri sudah menyediakan banyak tuntunan. Bagaimana Alkitab mendorong kita, mengajarkan pada kita, dalam situasi apapun, iman kita ini tetap kokoh. Jadi tetap kita bergantung pada Tuhan. Itu saja, Chris. Oke, thank you Kak Alif. Mungkin juga yang menjadi pertanyaan beberapa orang, Kak Alif, hari-hari ini sepertinya perlu ada pendefinisian ulang tentang menjadi orang yang rohani, Kak Alif. Kalau dulu kan orang itu merasa rohani kalau minggu pergi ke gereja, dalam pelayanan ini semua menjadi tidak. Oh, saya ini dikatakan masih rohani atau tidak, kira-kira pelayanan, rajin datang ke persekutuan, ke komunitas, yang mana hari-hari ini itu semuanya tidak ada. Menurut Khalid sendiri bagaimana kalau kita mendefinisikan menjadi orang yang rohani hari-hari ini? Kalau saya ngelihatnya secara individu ya, tentang kerohanian. Karena rohani kan manusia batin ya, kita yang kita punya tanggung jawab untuk terus membangunnya. Jadi saya menilai untuk diri saya sendiri saja. Bagaimana saya terus membangun kerohanian saya, bukan lagi masalah saya harus hadir dan banyaknya jam khotbah saya dan sebagainya, tetapi hubungan saya hari-harinya dengan Tuhan. Spiritualitas saya kan harus dibangun terus-menerus. Tanpa harus hadir di ibadah, tetapi kan spiritualitas kita dalam tempat-tempat yang mungkin orang nggak lihat lagi, tetapi sekarang masalah online, ibadah, minggu, nggak perlu absen, juga orang nggak akan tahu. Tetapi balik lagi ada diri kita, bagaimana membangun diri sendiri untuk tetap kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saya sih menilai rohani bukan lagi, wah kamu nggak rohani, kenapa kamu nggak ikut ibadah online? Saya balikkan kepada diri sendiri, dalam arti ini untuk our own benefit. Jadi bagaimana dalam kondisi sekarang ini harusnya kita membangun diri sendiri.
Ya, jadi seperti yang tadi Kak Lid sampaikan bahwa hari-hari ini justru orang percaya itu semakin istilahnya menilai dirinya sendiri apakah dia selalu cheating gitu ya. Kalau dulu mungkin cheating gitu gampang kelihatan, minggu nggak ke gereja, nggak aktif di komunitas itu gampang kelihatan. Justru sekarang dengan COVID ini setiap orang percaya itu mengalami sebuah tantangan pribadi sejauh mana dia benar-benar menghidupi iman kekristenannya secara pribadi ya dalam keluarga-keluarganya ya kali. Iya, betul. Dan juga saya ingin mengencourage begini, kita ini, saya ngeliat gini, ini sepertinya ada gelombang yang baru, entah kita ini kan seperti quote and quote dipaksa untuk ramah teknologi. Ya. Dan tidak semua gereja itu mau memakai teknologi. Dan sebenarnya kita harus melihat bahwa ini bisa menjadi alat bantu yang baik, khususnya menjangkau apakah ini jadi cara Tuhan untuk membuat kita jadi melek mata, untuk menjangkau anak-anak milenial yang sangat perlu untuk dijangkau dengan metode tersendiri. Jadi saya berpikirnya kayak anak-anak saya gini ya, anak-anak saya kan anak-anak milenial. Ibadah dia nggak bisa konvensional, walaupun dia ibadah dengan kami, kita juga nggak bisa ngukur, kamu kok nggak memuji Tuhan. Tetapi gimana saya mencari cara anak-anak milenial itu tetap enjoy dalam ibadah. Ya. Ya, sejalan dengan yang tadi Pak Guana sampaikan, pandemi ini memberikan sebuah push, sebuah dorongan untuk ada sebuah perubahan wajah gereja ya, dalam pengertian wajah orang-orang percaya yang mana nantinya kita akan melihat ketika pandemi ini berakhir, wajah gereja Tuhan itu, wah ini something new gitu ya, sesuatu yang baru yang mungkin sebelum pandemi ini tidak terbayang justru mungkin ya. Ya, artinya mesti dari sejak sekarang gereja harus memikirkan ulang, karena kondisi yang selama sebulan kita kan sekarang dibiasakan ibadah online, dan kita bisa satu hari, orang itu bisa dalam satu hari bisa ibadah itu bisa 4-5 gereja. Karena di depan matanya dia pakai komputer saja, dia bisa satu hari bisa 4-5 gereja. Dan pasti dia akan compare. Wah, ini pengajarannya bagus. Yang ini, wah pendetaku kok pengajarannya begini. Nah, kita nggak bisa nyalahkan. Justru itu menjadi daya dorong kita, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mau nggak mau kan teologianya kita kayak gimana nih? Bagaimana pengajaran kita? Karena benar kata kitab Amos pasal 8, akhir zaman akan dikirim kelaparan, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Saya percaya akan terjadi kehausan kelaparan untuk mencari pengajaran, ada yang firman Tuhan, pengajaran sound doctrine yang sehat, sehingga jemaat dididik dalam pengajaran yang benar. Oke, terima kasih Kak Lid untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih banyak. Kogun, silakan. Ya, terima kasih Christopher dan Kak Lydia yang sudah memberikan insight, dan sekarang kita beralih kepada narasumber yang ketiga. Wah, langsung minum ya Coach Tehe? Baik Coach Tehe, saya kembali akan menanyakan sama seperti yang tadi ditanyakan sama dua teman saya kepada narasumber. Saya juga mau nanya kepada Coach Tehe, kira-kira setelah COVID-19 ini terjadi, aktivitas apa yang ada sehari-hari yang Coach Tehe lakukan? Mungkin juga dalam hal pengembalaan juga boleh di-sharingkan mungkin, karena saya tahu Coach Tehe juga salah satu penatua di dalam komunitas. Mungkin bisa cerita sama kita aktivitasnya sekarang apa, kesibukannya apa, perubahannya mungkin bagaimana. Silakan Coach Tehe. Seperti biasa, saya tetap menulis karena saya merasakan sebuah keterdesakan hati Tuhan, dan buku-buku itu harus original. Tidak boleh khotbah yang aksesoris, tetapi juga harus yang esensi. Khotbah-khotbah hari ini juga harus yang esensi.
Karena banyak pengkhotbah aromanis. Tahu aromanis kan? Tahu. Yang pink besar itu, ketika dikemek-kemek itu cuma segenggam. Bahkan tadi Pak Guana bilang, nasi gorengnya 1 sendok kecil, tapi kerupuknya 10, yaitu aromanis lah. Jadi, lebih banyak kita makan kerupuk dibandingkan dengan nasi goreng. Nggak kerasa esensi. Tapi saya mau berbicara hari ini tentang pecah dari luar atau pecah dari dalam. Itu beda. Pecah dari dalam, itu kalau telur, pecah dari dalam disebut menetas. Tapi kalau telur pecah dari luar, itu artinya pecah. Dan merusak yang di dalam. Gereja hari ini harus berada dalam persimpangan jalan. Mau pecah dari luar atau pecah dari dalam. Kalau gereja pecah dari luar, itu berarti peristiwa yang di luar memaksa untuk mengubah gereja. Kalau pecahnya dari luar, seperti sekarang, maka gereja berubah dengan tergesa-gesa. Ombol-ombolan seperti bebek harus pakai zoom-zoom semua. Gaya yang dibuat, gaya-gayaan. Dulu harus pakai lampu semua. Harus dipademin semua. Itu pecah dari luar, baik yang mendorong gereja berubah bentuk menjadi gereja yang berlampu-lampu, atau gereja berubah menjadi tanpa gedung lagi seperti sekarang. Itu gereja akibatnya berubah karena lingkungan luar yang mengubah. Dan semua itu terjadi di beberapa sejarah yang lampau. Harus ada Kaisar Nero yang memaksa bangsa Israel yang kumpul-kumpul Yerusalem supaya tersebar. Itu pecah dari luar. Jadi kita mau pilih pecah dari luar atau pecah dari dalam. Kalau pecah dari dalam, kita harus lihat waktu. Kita harus mempersiapkan jemaat. Kita harus melihat bahwa ibaratnya kalau kita mau berenang, kita harus lihat dalamnya air. Ini kita harus loncat atau nggak perlu loncat. Kalau kita pecah dari dalam, harus memandang semua. Seperti yang Alkitab bilang, cuaca kamu bisa prediksi, pohon aram tumbuh itu bisa kamu prediksi. Kenapa kamu nggak bisa menilai zaman? Gereja hari ini lebih senang memilih pecah dari luar. Harusnya para pemimpin menyiapkan jemaat untuk pecah dari dalam. Apa artinya pecah dari dalam? Pecah dari dalam ketika kita melihat ini, sebentar lagi waktunya tiba. Apakah gereja siap? Apakah jemaat lebih senang dengan khotbah aromanis? Apakah gereja tetap di kapal pesiar yang besar, yang tingkat? Atau melatih jemaat kepada skoci-skoci kecil? Melatih jemaat. Jadi, kalau pecah dari dalam, bisa menilai gerakan Tuhan. Tiba waktunya, gerakan Tuhan itu berubah. Contohnya, waktu zaman Abraham, Tuhan memulai dengan 1 orang. Ishak, Tuhan memulai dengan 1 orang. Begitu masuk ke Yakub, Tuhan mulai berubah dari 1 orang menjadi 12. Di zamannya Yusuf itu sudah berubah lagi. Jadi kita harus menilai, di zaman Abraham Tuhan menampilkan apa? Di zaman Yakub Tuhan menampilkan apa? Di zaman Musa Tuhan menampilkan apa? Itu semuanya berubah, harus kita baca. Kita memilih
pecah dari luar berarti sesuatu dari luar yang mendesak kita untuk berubah. Dan kalau kita berubah dari dalam, itu berarti satu, kita kenal Tuhan yang berubah. Kenal Tuhan yang mengubah. Kenal agenda Tuhan. Tuhan sekarang sedang membutuhkan apa, Tuhan sedang bergerak sebagai apa, dan Tuhan menginginkan kita bergerak sebagai apa. Kalau kita pecah dari luar, contoh begini. Orang yang membangun rumah, dimulai dengan pasang steger-steger tuh. Disiapkan steger semuanya. Rumah dibangun sampai selesai. Siapa hari ini yang rumahnya sudah selesai, stegernya tetap berdiri? Steger itu harus dicabut karena waktunya sudah selesai. Hari ini juga sama. Ada banyak yang harus dicabut, ada banyak yang harus diambil, ada banyak yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan ketika itu diambil, perubahan terjadi. Harusnya sebagai orang yang bangun rumah, kita lihat, ini waktunya steger dicabut. Kenapa? Karena rumah itu tanpa steger. Tetapi hari ini gereja, rumah dibangun, steger tetap terpasang. Harusnya steger tidak digunakan lagi. Saya melihat di dalam kitab Yehezkel 47 itu ada satu cerita bagus. Bahwa ada air yang keluar dari bait Allah. Lalu Roh Tuhan bilang, ukurlah. Lalu diukur 1000 hasta. Air itu mengalir sepergelangan kaki. Lalu diukur yang kedua, ukuran itu menjadi selutut. Ketika diukur lagi, menjadi sepinggang. Ketika diukur lagi, menjadi sungai yang tidak bisa terseberangi. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, dan begitu banyak sekali ikan-ikan. Di sini berbicara apa? Gereja harusnya makin jauh, kalau ketika diukur, berubah, makin dalam, makin mengalami pendalaman. Gereja hari ini, setelapak kaki, terus setelapak kaki, nggak jauh. Sorry, ada iklan. Iya. Jadi, kalau kita diukur sama Tuhan, Tuhan bilang ukurlah. Karena Tuhan meminta ukuran itu jelas. Jadi gereja harus mulai pada yang esensi. Kalau kita tidak mau berubah dari dalam, Tuhan pakai berubah dari luar. Itu. Jadi setelah diukur, makin lama makin dalam. Mulai dari telapak kaki naik selutut, naik sepinggang, akhirnya menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi. Ada satu pergumulan yang pergumulan hebat, yang begitu membawa gereja makin dalam, makin kenal Tuhan, makin berada dalam posisi sebagai imam-imam perjanjian baru. Jadi hari ini, dengan ada perubahan dari luar ini, pecah dari luar, gereja nggak siap. Kalau hari ini terjadi penganiayaan, gereja nggak siap. Kalau hari ini terjadi pengangkatan, gereja juga tidak siap. Kenapa? Karena pecah dari luar. Harusnya gereja pecah dari dalam, menetas. Menetas berubah dari embrio, langsung berubah menjadi isi dalam telur itu apa? Itu terjadi pertumbuhan, kedewasaan, dan sesuai dengan destininya. Makanya gereja nggak boleh berubah gara-gara
pecah dari luar. Harus pecah dari dalam, karena yang di dalam kehidupan itu akan muncul. Saya ingin membandingkan bagaimana Yeskel 47 tadi, yang makin lama diukur 1000 hasta, makin dalam, 1000 hasta makin dalam, dengan Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Gereja Tuhan berjalan makin lama, makin kuat. Artinya, dari yang lemah, dari yang tidak berdaya, yang nggak bisa berdiri, yang nggak bisa berjalan, yang berjalan gontai, sampai dia bisa berjalan, makin kuat, makin berjalan, makin berlari, makin kuat. Menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Seperti Yeskel tadi, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Alkitab bilang hendak menghadap Allah di Sion. Hari ini gereja nggak kekurangan pengajaran. Semua serba tahu apa pengajaran yang kurang dari gereja. Nggak ada yang kurang, semua tahu. Tapi gereja menjadi penimbun kebenaran. Menjadi penimbun pengurapan. Apa yang salah? Salah. Karena gereja tetap ada di kapal pesiar. Harusnya di zaman sekarang perubahan dari luar ini membuat gereja bergerak secara skoci. Skoci, melatih tiap orang, melatih tiap kepala keluarga. Sehingga mereka seperti yang Alkitab bilang, imam-imam perjanjian baru. Jadi perubahan-perubahan ini harusnya pemimpin-pemimpin gereja melihat mau berubah dari luar atau berubah dari dalam. Ke depan ada perubahan yang lebih cepat lagi. Hari ini ditentukan, ini adalah latihan sementara. Sebentar lagi ada latihan yang lebih keras, yang lebih tajam, yang lebih sengit, yang lebih nggak ada ampun. COVID sekarang hanya COVID latihan. Sebentar lagi ada yang lebih dari COVID. Jadi, apa yang harus kita siapkan jemaat? Apakah jemaat harus ngintil seperti bebek, ngejar-ngejar pengurapan hamba Tuhan, tidak pernah ngebahas tentang esensi, doa makan aja harus cari pendeta, nggak bisa doa sendiri, pindah rumah harus cari pendeta, berkati rumah harus pendeta. Nggak, sudah waktunya menyiapkan jemaat menjadi jemaat yang makin lama makin dalam, makin lama makin kuat di hadapan Tuhan. Itu akan membuat gereja Tuhan di Indonesia menjadi gereja yang siap. Jadi, kalau hari ini ada sebuah pertanyaan, berapa banyak jemaat yang akan murtad di tempat gereja saudara, di tempat-tempat pelayanan saudara? Kenapa pertanyaan berapa banyak yang akan murtad? Karena tiap hari makannya aromanis. Nggak pernah dilatih, nggak pernah diajar. Nggak pernah disiapkan, nggak pernah dijadikan orang-orang yang berfungsi sebagai imam-imam perjanjian baru. Maka lihat, gereja nggak pernah siap. Harusnya gereja pecah dari dalam, bukan pecah dari luar. Begitu, Pak Gun? Ya, Coach C, menarik tadi ungkapan pecah dari dalam dan pecah dari luar. Pertanyaannya mungkin yang lebih lagi, gimana sih caranya supaya kita secara pribadi itu bisa mengalami pecah dari dalam ini, atau mengajak orang-orang lain untuk bisa mengalami pecah dari dalam ini, Coach C? Pertanyaan yang harus dijawab adalah, para hamba-hamba Tuhan tuh pengen hidup 1000 tahun di muka bumi atau mau 1000 di kerajaan 1000 tahun?
Kalau hamba-hamba Tuhan hari ini, saya lihat pengajarannya ingin hidup 1000 tahun di muka bumi. Tujuan Tuhan bukan hidup di 1000 tahun di muka bumi, tapi di kerajaan 1000 tahun. Kalau hati kita tahu hukumnya tentang kerajaan 1000 tahun, jemaat dilatih nggak butuh tentang berkat-berkat materi lagi. Bukan yang utama, berkat-berkat materi, pengurapan buat diri sendiri, semua kenyamanan buat diri sendiri, enggak. Semuanya anak-anak Tuhan harus disiapkan, mengenal, mempersiapkan hidup mereka, hidup dengan hati nurani yang murni. Kekristenan diukur bukan karena aktivitas, bukan kelihatan rohani, bukan karena jabatan. Kekristenan diukur dengannya. Bagaimana dia hidup dengan hati nurani yang murni atau tidak. Satu kali ya, kekristenan akan terlihat. Bukan apa yang ditampilkan kita di depan panggung. Satu kali kita akan tahu bahwa kekristenan sejati itu akan ditampilkan oleh hati nurani kita ketika kita masuk ke lorong kekekalan. Lorong kekekalan itu akan menampilkan semua tentang hidup kita dan hati nurani kita yang akan bersaksi. Siapa saya yang sebenarnya, siapa saudara masing-masing. Jadi, khotbah kita bukan khotbah yang ingin hidup 100 atau 1000 tahun di muka bumi lagi. Tapi harus menyiapkan jemaat kepada khotbah 1000 tahun kerajaan 1000 tahun. Sama-sama 1000 tapi jauh loh ujungnya. Yang satu diselimuti oleh kedagingan dan keduniawian, yang satu dipenuhi dengan nilai-nilai kekal di hadapan Tuhan. Kalau mata kita nilai-nilainya kekal, latih jemaat untuk kejar yang kekal. Bukan yang fana, bukan yang daging, bukan yang berbau-bau duniawi atau berbau-bau apa itu. Ya, Jose. Berarti berfokus kepada sesuatu yang kekal. Nah, sekarang mungkin yang jadi problem adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan hati yang berfokus kepada kekekalan itu sendiri. Karena terkadang dengan kondisi yang ada di sekeliling, jangankan jemaat, mungkin kita yang melayani, bisa saja hati kita mengalami sebuah penyimpangan di hadapan Tuhan. Sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang terus berkobar gitu, hati yang terus berfokus kepada kekekalan itu, tidak beralih dari yang tadi Koste ngomong hidup 1000 tahun, tapi bagaimana hidup di dalam kerajaan 1000 tahun itu, Koste? Ya, semuanya dimulai dari mimbar gereja, dimulai dari para pemimpin pelayanan. Pemimpin pelayanan harus bisa melayani dengan mimbar atau tanpa mimbar. Dengan gedung atau tanpa gedung, dengan jabatan atau tanpa jabatan, dengan jubah atau tanpa jubah, dengan dana atau tanpa dana. Kalau hamba-hamba Tuhan bisa melepas dengan dua gaya, dengan gedung tanpa gedung, dengan dana tanpa dana, dengan jabatan tanpa jabatan, dengan gelar tanpa gelar, maka lihat, original hamba Tuhannya kelihatan. Kalau dengan gedung dia bisa, cabut gedungnya. Bisa nggak? Kalau dia bisa khotbah di mimbar, cabut mimbarnya. Bisa nggak? Kalau dia melayani dengan banyak dukungan dana, cabut dukungan dananya. Bisa nggak? Dari situ kelihatan, hamba Tuhan ini fokusnya 1000 tahun di muka bumi atau 1000 tahun kerajaan 1000 tahun. Kalau kerajaan 1000 tahun, khotbahnya pasti beda. Hidupnya pasti beda, hatinya pasti beda, pelayanannya pasti beda, pengejarannya pasti beda. Semua orang bisa lihat kesungguhan yang asli dengan kesungguhan yang palsu. Gairah yang asli dengan gairah yang palsu. Hari ini, gereja Tuhan seperti ban bocor. Datang ke KKR hanya butuhkan pompa-pompa rohani. Setelah itu, kempes lagi. Gairah sejati tidak butuh pompa, tidak butuh KKR, tidak butuh litrit. Kenapa? Karena diajar nanam dengan benar.
Coba Abraham Heri, coba munculkan fotomu. Abraham Heri sedang diinfus. Sebentar, Jose. Abraham Heri diinfus. Itu tangannya diinfus dari atas. Ini kalau orang, ini diinfus. Kekristenan itu diinfus pada hari ini. Ada akar dari atas yang turun ke bawah. Kekristenan sejati bukan hidup dari infus. Kekristenan sejati hidup dari akar. Selama kita membutuhkan infus, kekristenan kita diragukan. Artinya, ada hal-hal yang akan menyebabkan siap oleng, siap lepas. Tetapi kalau kekristenan sejati tumbuh dari akar, akarnya kuat, maka seperti tadi, Yehezkiel 47 dan Mazmur 84. Makin lama makin mendekat dan makin kuat. Makin lama makin menjauh dan makin dalam. Jadi jemaat dilatih dewasa itu nggak bisa dalam waktu setahun ini. Harus 5 tahun yang lampau. Harus 10 tahun yang lampau. Kalau sekarang pecah dari luar. Pecah dari luar itu pasti akan merusak yang di dalam. Harusnya kita harus sebagai pemimpin-pemimpin pelayanan memikirkan jauh ke depan. Waktunya nggak lama lagi. Apakah kita mau tetap dalam di kapal pesiar yang nyaman, yang enak, makanan tersedia, pembicara keren-keren, makanan begitu bagus, kita tinggal bayar, kita tinggal kasih persembahan, atau kita menyiapkan semuanya. Hari ini, gereja seperti waktu zaman Paskah. Ketika perintah Tuhan datang kepada Musa, ambil setiap kepala keluarga, ambil anak domba, sembelih dan oleskan di tiap-tiap pintu. Kalau waktu itu Musa yang harus mengerjakannya, ada 600 rumah nggak keburu. Ngolesin ambang pintu nggak keburu. Harus tiap-tiap orang, harus tiap-tiap kepala keluarga. Itulah gereja, itulah esensi. Melakukan ibadah tiap-tiap rumah. Supaya apa? Supaya bisa keluar dari Israel, dari Mesir. Dan luput dari yang namanya malaikat maut. Berarti saya boleh katakan kita juga harus melatih ya diri kita ya, Coach Tehe, terhadap misalnya tadi kenyamanan. Mungkin kenyamanan itu nggak bisa kita istilahnya kita nggak bisa hapuskan. Kenyamanan itu ada di sekitar kita. Tapi bagaimana kita mendisiplin diri kita untuk mencari yang esensial, bukan yang itu. Apakah seperti itu, Coach Tehe? Musuh kekristenan adalah kenyamanan. Makin nyaman, makin rusak hidup kita. Kekristenan bukan karena nyaman. Kekristenan karena kenal Tuhan. Kalau kita bertumbuh karena ada peristiwa COVID, lalu pendeta-pendeta bilang Mazmur 91, sekarang nggak ada yang ngomong Mazmur 91. Ya kan? Kenapa? Karena banyak hal yang akan terjadi. Di depan ada hal yang lebih berat dari COVID. Jadi, sekarang yang harus kita siapkan adalah bagaimana setiap jemaat tahu bagaimana mempersiapkan hidup mereka masing-masing, keluarga masing-masing, hidup di kerajaan 1000 tahun. Bukan di 1000 tahun di muka bumi. Ya, saya setuju bahwa jadi bukan gairah palsu. Okay. Gairah sejati itu nggak perlu pompa-pompa. Gairah sejati itu tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Tahu apa yang harus kita lakukan. Tahu kita berfungsi di hadapan Tuhan. Oke, jadi saya setuju sekali bahwa COVID-19 ini sebenarnya semacam, ya mungkin term ini tidak semua orang kan setuju ya, seperti macam blessing in disguise sebenarnya, berkat yang terselubung dari Tuhan,
di mana yang tadi Coach katakan semacam ujian begitu untuk menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi, karena ke depan kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan akan izinkan terjadi, begitu ya Coach? Ya, bacalah dalam kitab Wahyu, setiap kali materai dibuka, setiap kacauan murka Allah ditumpahkan, berapa banyak sih yang mati? 1/3. Ya kan? Alkitab itu Wahyu jelas bahwa ada banyak peristiwa di depan. Jadi kalau kita nggak nyiapin jemaat dari sekarang, nggak keburu. Bersiaplah. Oke, pesannya jadi bersiaplah. Persiapannya mulai dari sekarang, karena kemungkinan ke depan akan ada ujian yang lebih besar. Bukan kemungkinan ya, pasti ada ujian yang lebih besar lagi, begitu ya Coach ya? Nggak penting khotbah yang keren. Nggak penting pengajaran yang paling benar pun nggak penting. Sekarang yang penting siapin jemaat. Karena mereka bergantung kepada hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan harus lepaskan diri dari pegangan mereka. Dan latih mereka. Begini cara menggunakan skoci, begini cara mendayung. Dayung ke kanan, dayung ke kiri, siapin mereka. Kalau ibadah 4 minggu, ditambah dengan ibadah tengah minggu, itu terlalu banyak buat mereka. Ibaratnya satu khotbah itu 1 ekor gajah yang masuk ke dalam pencernaan mereka. 1 tahun berapa puluh ekor gajah, berapa ratus ekor gajah. Bahkan 1 ekor pun belum dilumat, ada datang gajah baru yang masuk dalam pencernaan. Terlalu banyak khotbah yang kita dengar dan keren-keren. Terlalu mewah, bahkan hamba Tuhan yang tiup-tiup sana, jatuh-jatuh, guling-guling, tapi nggak ada perubahan jemaatnya. Ada jemaat yang tiap minggu harus tumbang. Pertanyaannya, kalau nggak tumbang, apakah berubah? Nggak berubah. Nggak tumbang juga nggak berubah. Apa yang salah dengan gereja? Kalau harus tumbang itu yang bertumbuh, ayo kita tumbangkan semua. Tapi kok yang tumbang juga nggak bertumbuh kok. Lalu apa yang salah dengan pengajaran yang keren-keren? Nggak ada yang salah. Tapi itu yang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah berubah dari dalam. Dewasa. Oke, luar biasa ya. Perubahan dari dalam, pecah dari dalam, dan bukan pecah dari luar. Ya, oke. Ini teman moderator saya hilang semua. Oke, Pak Doni, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau apa? Silakan. Iya, ini saya sudah chat. Seandainya ada pertanyaan, Anda bisa chat. Tapi kayaknya kalau tidak ada pertanyaan sekarang, mungkin saya sih rindu untuk teman-teman narasumber yang ada, Pak Guana, Kak Lydia, Pak Stefan Cherry, untuk apa? Anda bisa doakan, Anda bisa deklarasi sesuatu untuk pribadi, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Mungkin saya serahkan aja dulu ke narasumber. Gimana? Ya, Saya boleh ngomong sedikit. Boleh. Silakan Pak Guana. Menanggapi, coba melengkapi atau menyambung lah apa yang disampaikan Pak Stehe. Saya tertarik dengan komentar teman saya waktu Pak Benihin datang ke Surabaya dan sempat tertunda kedatangannya dari jadwal. Saya udah senang dikasih tiket yang katanya mahal itu, jadi duduk di depan tapi ternyata nggak ketemu sama Pak Benihin. Sebab Pak Benihinnya hari ketiga atau hari keberapa gitu ya. Lah itu waktu itu saya sudah. Dan dia nyeletuk satu komentar yang saya rasa bukan anti tapi juga berpikir objektif. Karena waktu hari pertama itu Pak Benihin tidak ada, itu timnya yang bicara dan terlihat mereka nervous. Jadi seperti habis akal dan bingung gitu ya. Terus teman saya waktu lewat tentunya ketemu. Itu mereka itu sama Benihin itu berapa tahun. Kan sudah lihat mujizat,
melihat melawatan. Lah kok Benihin nggak ada, bingung semua. Jadi Benihin tidak memuridkan. Gitu. Waduh, betul juga saya bilang. Jadi di tengah mujizatnya dan Benihin tidak memuridkan tim itu. Nah ini yang saya kira ini bukan komentar yang sentimen ya, gitu ya, tapi objektif saya rasa. Jadi saya sempat ngomong sama Pak Doni, kata kuncinya tuh how to disciple. Tapi kata disciple itu bukan jargon semata. So what and how-nya ini loh, bagaimana ini yang perlu di explore, mappingnya bagaimana yang ya seperti tadi Pak Steve bilang. Cara dayungnya gimana ya kan gitu tuh, how to-nya gitu loh. Dan kata kuncinya kan murid itu bukan hanya percaya, they know the way. Itu kan. Makanya kata kunci Yesus itu kepada murid itu kan ikutlah aku. Kalau sama khalayak ramai kan berhenti di percaya. Ini kan dua. Kalau sama Petrus sama ini ikutlah. Berarti kan jejaknya ini. Jejak ini loh, the way. Sehingga ada satu orang yang berkata hari ini kita set kekristenan itu menjadi belief system gitu ya. Atau yang tadi dibahasakan khotbah keren gitu. Whatever. Ya saya enggak ingin terjebak keren sih boleh-boleh aja enggak apa-apa baik. Yang menjadi salah ketika keren itu berhenti di keren gitu ya. Di keren tapi tidak dilanjutkan menjadi the way. Jadi saya juga enggak ingin anti kerupuk dan timun gitu. Tapi salah kalau itu hanya jadi kerupuk dan timun aja, mendominasi. Karena sebenarnya Tuhan bikin mujizat supaya orang bisa menangkap hati dan cinta Tuhan supaya dia mengenal the way tadi. Persoalan bangsa Israel kan tidak mengenal the way. Nah ini the way, and Jesus is the way. Ini loh, Yesus sebagai jalan inilah yang harus diperkenalkan. Nah jalannya kemana ya tadi itu? Kalau istilahnya Pak Steh, jalannya ke 1000 tahun, jalannya ke kekekalan. Nah, yang di sini apa untuk jalan ini ya? Saya pernah ngomong sama Pak Doni. Ya, kita bukan hanya belajar how to live, tapi how to die kan gitu kan. Ini sih, how to die. Kalau nafas kan bukan hanya narik, tapi melepas. Ya, ini semua keseimbangan, semua how to-nya. Sehingga orang ini nggak bicara orang yang nggak rindu. Yang rindu pun nggak diajari terus bagaimana bisa. Belum lagi kalau terus ditahan untuk jadi pintar, gitu ya. Nah ini kan hamba-hamba Tuhan harus punya hati Bapak yang seperti tadi itu yang tadi bahasanya Pak Stehe, apa tadi itu harus rela dilepas ya. Saya dalam paradigma universitas ya dosen tuh harus rela muridnya diwisuda, bahkan dia jadi doktor juga. Bahkan dia jadi profesor doktor. Dia bisa melebihi kita. Karena semua milik Yesus. Ini yang buat orang Asia ini agak susah gitu ya. Tapi akhir zaman, saya rasa itu akan terjadi. Anak-anak muda itu bisa, kalau yang rindu dan itu disingkapkan dan dimuridkan, dia akan bertumbuh. Dan kita harus rela. Seperti Musa yang ngambil tanah perjanjian bukan dia, tapi Joshua. Bukan karena saya namanya Joshua. Ini kita harus rela. Seperti Hagai, dia tidak ngembat istilahnya. Putri-putri itu, dia melatih untuk putri-putri itu jadi kekasihnya raja. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus rela menjadi Hegai. Walaupun saya secara pribadi, saya kepingin jadi salah satu putri, atau menjadi Esther maksud saya. Tapi waktu saya melayani, saya harus bersedia punya hati seorang Hegai. Semuanya dipintarkan. Karena semua untuk raja. Untuk raja yang menjadi kekasih raja. Itu yang kata lain itu tadi itu tidak terus dibuat pergantung. Kalau istilah saya hotspot tadi ya. Nah kalau Bu Lydia saya mau ngambil tanda-tanda zaman yang saya mau ngambil itu adalah salah satu apa? Injil kerajaan diberitakan. Nah, kalau saya nangkap ini penafsiran saya, bukan hanya orang terima Yesus selamat, tapi sebuah rahasia yang membawa orang, kalau pinjam istilahnya Pak Stehe, membuat orang melihat kerajaan 1000 tahun. Melihat orang melihat keabadian, bukan melihat orang berhenti kepada blessing yang hari ini. Kalau ini diberkati, kita nggak perlu anti.
Tapi dia menjadi apa ya? Nikodemus atau siapa? Bendahara-bendahara Tuhan. Waktu orang Israel keluar dari utara itu kan ada bendahara-bendahara Tuhan. Saya rasa Tuhan tetap utus orang-orang tertentu jadi kaya raya, yang super kaya. Tetapi dia kaya yang menjadi Yusuf. Dan seperti itu, dan sebagainya. Nah ini petanya harus mulai disingkapkan, sehingga apakah dia kaya, tidak kaya, itu bukan lagi menjadi sebuah apa ya hakikat ya, tetapi itu menjadi sesuatu Anda di lain mana gitu ya. Tapi semuanya mengerucut kepada kata kunci. Ya, kita ingin semua lahir untuk dewasa tadi. Karena ini bicara raja yang dia bicara pasukan, dia bicara pemerintahan, dia bicara pewaris, dia bicara istri mempelai. Dia cari istri. Kita lahir untuk dinikahi, kita lahir kalau sisi rajanya untuk memerintah. Dia nggak ingin memerintah sendiri. Jadi kembali seperti itu. Nah, bagaimana tujuan itu, hakikat itu harus mulai mendominasi, sehingga aksesoris atau pelengkap itu tetap tidak kita anti. Kita jangan terjebak anti gedung, kita nggak perlu anti kaya. Kita nggak perlu anti kaya. Kalau tapi ingat, dikasih kaya untuk apa kan, kita semua dikasih gedung besar. Kalau jadi besar hanya bahkan untuk membunuh gereja yang lain. Lah apa bedanya dengan kapitalis gitu. Perusahaan besar memakan perusahaan kecil. Kan begitu. Yusuf jadi besar untuk apa? Untuk saudara yang lain. Kalau ada orang kaya, jadi kaya untuk apa? Untuk nolong yang lain. Kalau kita diurapi untuk apa? Kita jadi pinter untuk apa? Semua antara love and purpose. Jadi tidak ada orang akhirnya bermegah gitu loh. Oh saya ini Spiderman enggak istilahnya pamer-pamer kekuatan, dia malah menderita itu, kehilangan pacar ya. Karena dia diberi kekuatan itu apa ya? Untuk sebuah tugas, untuk tugas itu dia menderita gitu loh. Enggak malah ketawa, dia patah hati loh. Ini pinjem sepeda. Ini contoh yang bagus ya. Dia justru karena kekuatannya dia patah hati. Karena pacarnya nggak bisa ikut dia gitu ya. Ya, karena konsekuensi dari sebuah panggilan. Nah, ini konsekuensinya macam-macam ya. Ini. Kalau kita seperti itu, orang kaya nggak pernah bangga dengan kekayaannya. Orang pinter diurapi nggak bangga dengan pengurapannya. Karena dia semua tahu untuk apa dia diberi. Untuk apa kita ini punya kelebihan. Satu lagi, Esther, kalau dia tuh di istana raja, tiap hari kitekan, ngumpulin tas yang Hermes, Louis Vuitton, dan dia terus ke salon tiap hari. Iya, dia akan gagal kan gitu ya. Dia diberi cantik untuk apa? Dia kok diberi suami kaya untuk apa? Ternyata kalau kita petakan ada tujuannya. Bayangkan kalau kecantikan Esther tuh buat ngelirik pria-pria yang lain gitu ya, semua kelepek gitu kena kecantikannya dia. Tapi kan kecantikannya dia nggak jual untuk menggoda pria lain. Tetapi dia persembahkan kecantikannya untuk raja. Dan dia di tengah kecantikan dan semua mimpinya wanita, dia berkata this is the heart of warrior. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya katakan kalau orang meralat sudah menderita mati itu gampang. Tapi kalau lagi di istana, lagi jadi permaisuri raja, mati itu menurut saya nggak mudah. Tetapi kenapa dia bisa? Itu yang pakai istilahnya Pak Stehe itu pecah di dalam berarti ya. Dia tahu panggilannya. Dia bisa diam berlipat tangan ya. Dia dengan hitungan dia masih selamat lah, dia bojone raja kok ya. Ya walaupun diperingatkan Mordekai, tapi dia pertaruhkan. Nah, orang-orang seperti inilah, orang seperti Yusuf, dia enggak pamer, lihat kok ini kayanya saya, lu melarat semua, lu lihat gua jadi perdana. Tidak, dia betul-betul tahu, saya jadi Perdana Menteri justru untuk memelihara hidup. Gereja jadi besar untuk menguatkan gereja yang lain, bukan untuk membunuh gereja yang lain. Semua penyingkapan untuk membantu, untuk membawa yang dibagikan, bukan untuk disimpan, bukan untuk diri sendiri. Tidak ada seorang pun hidup untuk diri sendiri. Esther cantik bukan untuk cantik, pamer cantik. Dia cantik untuk sebuah tujuan, supaya dia dinikahi raja. Kalau enggak cantik, enggak dinikahi raja. Kalau Musa itu enggak ganteng dan berkarisma, keren sejak bayi.
Putri Fir'aun tuh nggak akan ngambil itu. Ngapain ngambil bayinya bangsa budak? Nggak akan. Semua karisma. Ada orang yang diberi karisma, diberi kelebihan, diberi sukses. Ya, dia harus tahu untuk apa dan kenapa dia diberi sesuatu. Ya, demikian kita dengan kelebihan besar atau kecil dan keunikan kita. Ketika kita tahu, kita enggak pakai kelebihan kita untuk menyombongkan diri dan merasa lebih dari orang lain. Tapi justru more power, more gift, more responsibility. Dan siap-siap patah hati, itu istilahnya setiap dipotong ada sesuatu, siap kita nangis untuk panggilan itu karena kelebihan kita. Coba dia nggak jadi Spider-Man, Peter Parker udah diterima. Ini gimana? Dia udah janjian nonton teater, dia ada yang diselesaikan sampai dia nggak datang, langsung diputus dia sama pacarnya. Ya ini bukan spesifik, ini jangan dibawa khusus untuk patah hati pacar, tapi ini gambaran secara luasnya. Nah di situ tidak ada gereja yang besar menjadi ancaman gereja lain, gereja kecil mestinya. Seharusnya seperti itu, gereja besar menjadi berkat, sama seperti kerakyatan, ekonomi yang kerakyatan, konglomerat membantu menjadi sumbernya industri kecil. Mestinya kan begitu. Koperasi ini sebetulnya di Jepang itu koperasi itu luar biasa. Makanya, nah bukan jadi konglomerat atau superstar yang akhirnya melahap yang lain. Saya rasa kita harus ini dari antar gereja. Sehingga gereja nggak merasa saingan. Ya saya dalam kemurahan Tuhan saya nggak merasa saing sama siapa, sama hamba Tuhan siapa. Saya dalam paradigma saya mau jadi pasukan yang berhadapan dengan perguruan lain itu, si jahat, si maut itu. Kalau pendeta bukan saingan kita. Ini teman saudara seperguruan. Ya, amin Pak Guana. Oke. Terima kasih ya. Wah, luar biasa malam hari ini ya, dari nasi goreng sampai arum manis sampai Spider-Man, semuanya lengkap ada di sini. Ya, terima kasih saya ucapkan ya buat narasumber. Tapi sebelum kita akan menutup The Gathering, seperti kerinduan tadi kita, saya ingin tiap-tiap narasumber bisa mungkin berdoa sekitar 3 menit gitu ya, mungkin bisa berdoa atau deklarasi atau whatever, syafaat atau apapun, supaya kita bisa betul-betul menjadi gereja yang seperti hati Tuhan, seperti yang sudah kita bicarakan seperti tadi. Mungkin saya mau tes dulu, Kak Lid, apakah masih hadir? Kak Lydia? Oke. Saya kira sudah rapture Kak Lid. Ya, mungkin nanti saya minta Pak Guana lebih dulu bisa pimpin kita 3 minutes in prayer, kemudian Kostehe 3 menit dalam doa, dan mungkin nanti ditutup sama Kak Lid untuk bisa berdoa sekaligus closing acara kita untuk malam hari ini. Ya, silakan Pak Guana. Saya minta jangan yang pertama dibalik. Saya tadi sudah ditodong sama Pak Doni yang pertama. Jadi Kostehe dulu lah ya. Iya. Ya, Kostehe dulu, Pak Guana, terus Kak Lydia. Ya boleh. Ya, silakan. Saya ingin beberapa menit. Ya, Kostehe. Satu kali ada seorang teman cerita ke saya. Ceritanya mengubah saya. Dia cerita tentang Benny Hinn, karena tadi dibahas tentang Benny Hinn. Ada seorang wartawan menantang Benny Hinn. Saya lihat kamu di gedung gereja begitu luar biasa, begitu powerful, penuh dengan pengurapan. Bisa nggak kamu di luar gereja, di jalanan? Tidak ada jawaban. Itu juga pertanyaan itu membuat saya tersentak. Bisa nggak saya di luar gedung? Bisa nggak saya di luar gereja, di jalanan, berdoa di jalanan, menumpangkan tangan di jalanan, melayani di jalanan? Itu benar-benar mengubah saya. Dan itu sejak pertanyaan itu sampai sekarang saya nggak bisa jawab, dan saya menyiapkan semua orang untuk tidak bergerak di gedung saja. Saya bukan anti gedung, saya bukan anti berkat, bukan anti materi dan sebagainya. Tapi itu bukan yang utama, karena ada yang lebih utama. Amen. Itu saja. Dan kelihatannya Tuhan Yesus banyak di jalanan ya, Pak Stehe ya.
Sangat. Ya, ada penginjil Todd White itu luar biasa. Saya juga terus terang tanpa janjian saya lagi merenungkan itu. Dan jujur saya lagi belajar untuk melakukan itu di luar gedung dan pertemuan-pertemuan yang informal gitu ya. Itu memang that's inspired, excited ya. Dan itu yang sangat ditakuti oleh semua kalangan hari ini. Dengan pecah di luar gini, ada gereja yang nggak berdaya, tapi orang-orang jemaatnya yang siap, mereka justru nyebar di berbagai tempat. Satu lagi, bukan tentang Benny Hinn, tentang Gus Dur. Orang Kristen itu, waktu itu di sebuah acara PKB waktu itu, di NU, mereka sedang berkumpul, lalu Gus Dur minta yang namanya keju. Lalu berikan aku sepotong keju. Lalu ada orang yang ngasih keju, dan langsung si keju itu langsung dikremet sama dia, dan dari lubang-lubang kecil itu keluar. Jangan tekan orang Kristen, karena mungkin di rumah kamu ada orang Kristen juga nanti. Hari ini, dengan pecah dari luar, itu dampaknya sudah hebat. Apalagi kalau pecah dari dalam. Di berbagai tempat akan terjadi lawatan besar. Karena makin lama, makin kuat. Makin lama, makin dalam di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kami pada malam hari ini yang bergabung dalam line pada malam hari ini. Biarkan anugerah Tuhan yang berbicara, yang menerangi batin kami, membuka pengertian-pengertian yang baru tentang apa yang Kau kehendaki di hari-hari terakhir ini. Buka mata roh kami, supaya kami bisa melihat apa yang ingin Kau munculkan dalam hidup kami. Urapi mata kami, supaya kami bisa melihat apa yang ingin Engkau tunjukkan kepada kami. Sehingga setiap kami melangkah, bukan seperti orang buta pada malam hari, tetapi mata kami disinari oleh Tuhan, mata kami dipulihkan oleh Tuhan, mata kami dibuka oleh Tuhan. Biarkan mata kami pada malam hari ini seperti Bartimius yang berseru-seru kepada Yesus, supaya kami bisa melihat apa yang ingin Tuhan tunjukkan, kegerakan apa yang sedang Tuhan mulai, peristiwa apa yang akan terjadi di depan. Buat mata kami bisa melihat, supaya kami bisa menyiapkan jemaat yang kami layani, supaya mereka semuanya bisa melihat seperti kami melihat, supaya kami bisa berjalan seperti orang-orang yang melihat, bukan orang yang buta, supaya kami bisa melangkahi, bahkan kami bisa melompati yang harus kami lompati ketika mata kami melihat. Urapi mata kami untuk melihat pergerakan-Mu. Buat kami melihat setiap rencana Tuhan. Apakah di depan apa yang terjadi, apa yang akan Kau lakukan terhadap di muka bumi ini. Semua rencana-Mu buat kami melihat, buat kami bisa mengerti, buat kami bisa menerima apa yang Kau kerjakan. Buat kami bisa melakukan apa yang kami lihat, apa yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami berdoa kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengolesi mata kami, membuat mata kami benar-benar bisa menjadi pulih, bukan melihat hal-hal yang tidak ingin Kau tunjukkan, tapi kami melihat yang datang dari Tuhan. Kami ingin melihat ya Tuhan, buka mata kami. Kami ingin melihat rencana-Mu, kami ingin melihat tindakan-Mu. Kami ingin melihat sama seperti Firaun yang pada waktu itu bermimpi. Dia mimpi yang menggelisahkan, dan Tuhan, Firaun bertanya, ada nggak orang yang bisa menjelaskan mimpi, dan Engkau munculkan Yusuf, dan biarkan kami menjadi Yusuf yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Biarkan kami muncul dari orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Ada banyak orang bertanya apa yang terjadi, dan biarkan kami setiap kali orang bertanya apa yang terjadi, kami menjelaskan rencana-Mu dan berita Injil sampai kepada mereka. Dan biarkan kami melihat seperti Engkau melihat kepada jiwa-jiwa yang menderita, jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang hampir sekarat, dan jiwa-jiwa yang benar-benar gak punya tujuan dan mereka putus asa. Buat kami melihat seperti Engkau melihat dengan belas kasihan-Mu Tuhan pada hari ini.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarkan setiap kami, seperti yang firman Tuhan katakan, makin lama makin mendekat, makin lama makin berjalan, makin kuat di hadapan Tuhan, makin lama makin dalam di hadapan-Mu untuk mengerti semua rancangan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu, buat mereka mengalami pemulihan di waktu-waktu sekarang. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kau hadir memunculkan rupa-Mu, Kau munculkan nama-Mu, Kau munculkan hati-Mu, Kau munculkan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup mereka. Berbicaralah ketika kami berkumpul bersama, berbicaralah ketika kami berdoa bersama, sehingga setiap kami melihat bagaimana 2-3 orang berkumpul, Kau hadir itu sangat nyata. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan mengalir dengan begitu indah di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan hamba-Mu. Kau pakai mereka lebih dalam dan lebih jauh lagi. Biarkan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pak Guana. Seperti Musa berdoa, Tuhan, jangan biarkan kami melangkah tanpa Engkau bersama kami. Sekalipun kami sebagai gereja, kami kadang mengecewakan hati-Mu, ada banyak kekeliruan. Tetapi kasih setia-Mu, seperti Kau mengasihi bangsa Israel. Kami percaya Engkau senantiasa mengasihi umat-Mu, gereja-Mu, di tengah-tengah segala kekurangan kami. Tuhan, dan juga bukan hanya penyertaan-Mu, berikan kami hati, seperti yang hamba-Mu bagikan, pecah dari dalam. Sehingga kami boleh menangkap hati-Mu, Tuhan, mengenal Kau, dan juga menjadi bejana saluran belas kasihan-Mu. Sehingga dunia bisa merasakan kasih-Mu, tapi juga kebenaran-Mu. Tapi juga Engkau bangkitkan anak-anak-Mu yang mendemonstrasikan kuasa-Mu. Dan biarlah terang-Mu bersinar, dan nama-Mu diperlihatkan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bu Lydia. Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa dalam kondisi yang ada, walaupun tengah-tengah banyak yang sedang mengalami kesulitan. Kami berdoa supaya setiap kami tetap melakukan panggilan amanat agung. Tuhan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Tengah-tengah tantangan yang ada, justru biar setiap gereja-Mu, Tuhan, tetap melakukan amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan juga setiap orang yang ada di dalam tempat ini yang ikut mengikuti siaran ini, kami berdoa. Tuhan, bangkitkan roh kami, bangkitkan semangat kami untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan tidak kehilangan semangat untuk memberitakan kabar baik. Kami berdoa juga untuk wadah ini Tuhan, supaya waktunya kami tahu kapan kami meniup trompet, memperingatkan banyak orang. Meniup trompet untuk memberitahu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Pakai wadah ini juga untuk mengedukasi, memperlengkapi, memperingatkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sempat ikut tergabung di dalam Tuhan siaran ini. Kami berdoa supaya setiap kami juga menjadi orang yang terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus Yesus. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia, tengah-tengah Tuhan, dalam upaya-upaya dalam menangani COVID ini, dan juga Tuhan segala macam dampaknya secara perekonomian. Kami berdoa Tuhan, apa yang dikerjakan pemerintah bangsa kami, Tuhan tandai dengan keberhasilan. Terima kasih Bapa, terima kasih kemurahan-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk malam hari ini, kami nikmati semuanya kami syukuri dalam nama anugerah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat setiap narasumber yang sudah bersedia untuk bergabung bersama kami, Pak Guana Tanjung dari Voice of Life, Kak Lydia dari GKPB Surabaya, dan juga Coach Tehe dari Bandung. Dan nanti next time, maybe kalau kita undang lagi, kita bersedia untuk join bersama dengan kita. Dan terima kasih juga untuk setiap partisipan yang sudah mengikuti dengan setia dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan saya umumkan untuk Senin ke depan kita akan tetap ada The Gathering via Zoom ini, dan kita akan mengambil topik tentang Church and at Home, tentang gereja yang ada di rumah, karena hari-hari ini
Ada banyak gereja yang ada di rumah, dan kita ingin mengeksplor apakah gereja yang ada di rumah itu seperti apa, value-nya seperti apa, dan bagaimana. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di dalam sesi The Gathering pada hari Senin. Dan saya ucapkan terima kasih buat Kodoni, terima kasih buat Christopher yang sudah membantu kita dalam malam hari ini. Dan saya ucapkan God bless, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih Pak Guana. Ya, Pak Stehe, Bu Lydia, dan juga Terima semua kasih Pak banyak. Christopher. Ya, saya unmute, silakan yang mau ucapkan terima kasih. Thank you Terima kasih narasumber.